Dan setelah melakukan tindakan keji itu, salah satu di antara mereka nanya, ini yakin udah mati nih Wak, kata gitu. Ya yakin lah, gak akan ada orang yang selamat setelah kita habisin kayak gini, kata. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Di malam ini aku akan kedatang kembali membawakan salah satu kisah paling mengerikan yang pernah terjadi di Afrika Selatan, Wak. Kisah nyata tentang penculikan, penyiksaan, dan juga keajaiban. Korban dalam cerita ini adalah seorang perempuan muda yang bernama Ellison, umurnya 27 tahun, Wak. Di malam yang tenang, hidupnya seketika berubah langsung jadi mimpi buruk. Dia diculik sama dua orang asing, dibawa ke tempat sepi, terus diserang secara brutal, Wak. Dia diperkaos, dicekek sampai pingsan, terus ya Allah, tenggorokannya tuh diiris sampai hampir putus, bahkan perutnya ditusuk sampai ususnya keluar. Bayangkan. Tapi yang membuat semua orang tuh terdiam bukan cuma soal kekejaman itu, Wak, melainkan kenyataan bahwa Ellison berhasil hidup loh dalam kondisi kayak gitu. Dia disakiti sampai tubuhnya udah nggak layak disebut manusia utuh lagi, tapi dia tetap bisa bangkit dan berjalan untuk minta tolong dan akhirnya selamat. Dan yang makin bikin merinding, pelaku dari kejadian ini ternyata penganut aliran sesat atau satanisme. Mereka nggak cuma niat buat nyakitin aja, Wak, tapi memang mau menghancurkan manusia sampai ke martabatnya. Jadi pertanyaannya sekarang, apa yang bisa bikin si Ellison ini bisa selamat, dan apa yang sudah dia alami, dan siapa dua pria gila yang tega melakukan hal ini sama dia? Tanpa berlama-lama, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Oke, jadi kisah yang akan aku ceritakan ini menimpa seorang wanita yang bernama Ellison Botha, yang lebih dikenal dengan nama Ellison. Dia ini lahir pada tanggal 22 September tahun 1967 di Port Elizabeth, Afrika Selatan. Tapi sekarang katanya Port Elizabeth ini udah ganti nama, Wak, jadi Keberha. Nah, kota Port Elizabeth atau Keberha ini, Wak, terletak di pesisir tenggara Afrika Selatan dan dikenal sebagai salah satu kota yang paling aman karena kriminalitasnya di sana itu tergolong rendah. Dan di kota ini juga si Ellison ini tumbuh bersama keluarga kecilnya. Ayahnya Ellison bernama Brian dan ibunya bernama Claire, ya. Nah, Ellison ini punya abang berusia 2 tahun lebih tua dibanding dia, namanya Neil, oke. Nah, awalnya, Wak, keluarga ini hidup dengan harmonis dan bahagia, tapi ketika si Ellison ini berusia 10 tahun, orang tuanya itu sering bertengkar dan tidak lama kemudian mereka memutuskan untuk bercerai. Nah, sejak perceraian itu Ellison sama abangnya diasuh oleh Claire, ibunya. Meskipun dia ini tumbuh tanpa keluarga yang lengkap, Wak, kehidupan Ellison ini berjalan baik-baik saja. Dia selalu dikelilingi sama teman-teman yang baik, ibunya yang suportif, dan juga di semasa SMA dia ini bersekolah di SMA terbaik di kota Keberha tadi bernama Collegiate Girls High School, ya. Nah, setelah dia lulus dari SMA, Ellison diketahui mengikuti kursus sekretaris selama kurang lebih 1 tahun. Tapi setelah dia lulus dari kursus ini, Ellison nggak langsung kerja dia, Wak. Dia justru memilih untuk me time dulu, traveling ke berbagai penjuru dunia selama 4 tahun lamanya. Nah, setelah dia puas traveling, Ellison baru memutuskan untuk balik kampung dan mencari pekerjaan di sana. Dan dari sekian banyaknya lowongan pekerjaan yang dia lamar, Wak, Ellison ini akhirnya diterima bekerja sebagai seorang agen asuransi, ya. Nah, selama kerja di perusahaan asuransi ini, Ellison punya banyak teman lagi yang sering ngajak dia bersenang-senang gitu. Bahkan hampir setiap minggu si Ellison ini selalu pergi party sama kawan-kawannya. Dan kebiasaan ini juga terus dia lakukan tanpa pernah ada masalah yang berarti. Sampai akhirnya pada suatu hari di bulan Desember 1994, sepulang dari berpesta, Ellison tiba-tiba mengalami sebuah kejadian naas yang langsung menjungkir balikan hidupnya hingga meninggalkan luka yang akan dia bawa seumur hidup. Jadi ceritanya pada tanggal 18 Desember tahun 1994, Ellison yang waktu itu berusia 27 tahun lagi party lagi nih di pantai sama kawan-kawannya. Nah, setelah dia berpesta, Ellison ngajak mereka untuk lanjut senang-senang lagi sambil makan pizza di apartemen punya si Ellison. Ellison waktu itu udah misah sama orang tuanya, Wak, ya, dia tinggal di apartemen. Nah, selesai makan dan ngobrol-ngobrol di apartemen itu sekitar jam 1 malam, mereka baru bubar pulang. Dan pada saat itu Ellison lagi nebengin satu orang temennya yang namanya Kim balik ke rumah gara-gara si Kim ini nggak punya kendaraan. Diantarlah sama si Ellison, ya kan. Nah, setelah mengantar Kim, Ellison balik lagi ke apartemennya dan mau memarkirkan mobilnya di parkiran biasa.
Tapi pas udah nyampe di parkiran, Wak, spot parkir yang biasanya Ellison pakai ini rupanya udah dipakai orang. Dan selain itu semua spot parkiran di basement apartemen itu ternyata juga udah full, udah penuh. Gara-gara dia mungkin baliknya malam, orang pada balik semua kan, akhirnya full lah itu parkir. Dan karena nggak ada tempat lagi, Ellison pun terpaksa memarkirkan mobilnya ini di luar bangunan apartemen, tepatnya di sebuah lahan kosong yang lumayan gelap, Wak, sepi pula. Iyalah, ada jam berapa itu kan. Nah pas lagi fokus markir ini, Wak, tiba-tiba kaca mobilnya Ellison diketok sama laki-laki asing. Nah belum sempat Ellison merespon, laki-laki itu langsung nerobos masuk, Wak, ke mobilnya Ellison sambil nodongin pisau. Pindah nggak kau? Kubunuh nanti, katanya gitu. Lewat sampingnya si Ellison. Nah merasa terancam, Ellison pun segera geserlah ke kursi penumpang yang di sebelah kiri dan membiarkan laki-laki itu duduk di kursi kemudi. Kok di kiri? Di kanan, maaf, kebiasaan orang Indonesia. Maaf, pindah ke kanan. Nah nggak lama kemudian laki-laki itu pun menyalakan bensin dan langsung tancap gas, Wak, membawa si Ellison ke suatu tempat yang jauh. Nah, ngegas dia kan. Di situ di sepanjang jalan Ellison gemetar lah dia. Dia yakin kali kalau laki-laki itu pasti punya niat buruk sama dia, orang dia bawa pisau kok. Nah seolah menyadari ketakutannya si Ellison, laki-laki itu tiba-tiba melunak, Wak. Dia bilang kayak gini, udah tenang aja, aku nggak bakal nyakitin kau kok. Aku cuma minjem mobilmu 1 jam aja, nggak apa-apa kan, kata dia gitu. Nah dengar pertanyaan itu, Ellison nggak punya pilihan lain, Wak, selain cuman ngangguk pasrah aja. Dan setelah Ellison ngangguk, laki-laki itu berusaha untuk membuka percakapan, seolah dia ini ingin mencairkan suasana di mobil itu. Dia perkenalkan diri lah, dia bilang, namaku Clinton, kata dia. Tapi mau segimanapun laki-laki itu berusaha ramah, berusaha mencairkan suasana, wah Ellison tetap aja ketakutan pastinya. Dan meskipun diliputi perasaan takut, Ellison waktu itu masih memberanikan diri untuk bilang, Mas, tolong anterin aku pulang ya. Aku janji gak bakal laporin kamu ke polisi, tapi aku mau pulang. Soalnya ini udah ditunggu aku sama pacarku, kata dia kayak gitu. Nah dengar permintaan itu, Clinton ini langsung nolak, Wak. Dan dia kembali meyakinkan kalau udah, kau tenang aja. Aku gak ada niat jahat kok, pasti aku pulangin kau. Tapi bentar, aku mau jemput kawan aku dulu, kata dia gitu. Penolakan itu tentunya membuat si Ellison makin overthinking lagi, Wak. Gimana nih? Kalau ada satu orang lagi apa nggak makin dia papain aku sama orang ini? Manggil kawan. Tapi sayangnya waktu itu Ellison nggak berani nolak, Wak. Gegara takut Clinton ini akan bertindak lebih nekat. Dia kan bawa pisau. Nah alhasil Ellison pun terpaksa mengangguk tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Nah setelah dia dapat lampu hijau dari si Ellison nih, Wak, ya, Clinton pun makin semangat lagi tuh ngegas mobilnya. Boleh kan pinjam mobil ini 1 jam. Nah selang beberapa menit kemudian Clinton akhirnya menghentikan mobil itu di suatu tempat yang wah sepi kali tempat itu, Wak. Terus nggak lama kemudian datang lagi nih seorang laki-laki asing yang rupanya inilah dia kawannya si Clinton itu. Laki-laki itu naik ke mobil dan dia duduk di belakang kan, dia ikut berkendara lah sama mereka berdua. Jadi sekarang dalam mobil itu udah ada 3, si Ellison, Clinton sama 1 orang lagi nih, nggak tahu namanya siapa. Dan setelah laki-laki itu naik, Clinton kembali tancap gas menuju ke suatu tempat lagi, Wak. Di sepanjang perjalanan itu Ellison makin cemas, dia makin was-was, makin takut tentunya. Bahkan ketakutan itu juga makin besar lagi setelah salah satu di antara mereka yang nanya kayak gini, Wak. Ini mohon maaf ya, dia nanya kayak gini. Kalau kita perkaos kau, kira-kira kau bakal ngelawan nggak? Itu katanya. Dengar pertanyaan itu, dalam hatinya Ellison jelas dia pengen nolak kan, Wak. Jelas dia pengen lawan. Tapi di saat yang sama nalurinya juga bilang, satu gerakan salah aja nih bisa bikin keadaan jadi makin lebih buruk nih. Dalam situasi seperti itu kadang satu-satunya cara bertahan adalah apa? Menuruti untuk meredam kemungkinan kekerasan yang bisa dilakukan sama 2 orang ini. Akhirnya dengan suara pelan Ellison terpaksa menjawab, enggak, aku nggak bakal ngelawan kok, katanya. Dan setelah Ellison jawab kayak gitu, Wak, langsung berhenti tuh mobil, langsung. Ngapain mereka? Mereka melakukanlah hal itu kepada Ellison. Digitukanlah si Ellison waktu itu, Wak. Kan udah dapat persetujuan tanda kutip itu kan. Tapi masalahnya di sini tuh mereka nggak cuman gituin si Ellison aja, Wak, tapi mereka juga melakukan penyiksaan brutal yang sulit sekali dipercaya sama akal sehat. Di part selanjutnya ini, Wak, akan ada banyak adegan nggak enak, adegan sadis yang mungkin bisa bikin kalian ngerasa nggak nyaman. Jadi dimohon kebijaksanaan masing-masing ya. Kalau memang kalian nggak kuat dengan adegan-adegan ini, stop aja sampai sini. Kalian bisa tengok video-video aku yang lain ya. Nanti baca aja kolom komentar gimana kisahnya kayak gitu. Nah kita masuk ke penyiksaannya si Ellison. Nah setelah mobil tuh berhenti, Wak, 2 laki-laki asing itu membuka paksa pakaiannya Ellison dan melakukan apa itu tadi?
Ya itulah secara bergantian. Nah setelah melakukan tindakan keji itu baru mereka panik di situ, Wak. Paniknya kenapa? Takut si Ellison ngelapor mereka ke polisi. Nah karena itulah untuk menghilangkan jejak mereka langsung mencekik lehernya Ellison sampai Ellison pingsan gak sadarkan diri. Tapi di sini Ellison belum meninggal dunia, Wak. Ya dia cuma pingsan aja gegara kehabisan nafas ya kan. Nah di sisi lain setelah menyadari Ellison ini belum meninggal, mereka berdua ini langsung mencari cara untuk ngabisin nyawanya Ellison. Entah setan mana yang ngerasukin mereka berdua, Wak, ya. Kedua laki-laki itu dengan teganya menusuk perut Ellison secara membabi buta sebanyak 37 kali, menusuk alat, mohon maaf, reproduksinya Ellison, dan yang lebih kejamnya lagi, mereka juga ngegorok, ngiris tenggorokannya Ellison, lehernya Ellison ini pakai pisau 17 kali. Bisa kalian bayangin gak sebrutal apa itu? Ya. Dan setelah melakukan tindakan keji itu, salah satu di antara mereka nanya, ini yakin udah mati nih, Wak, kata gitu. Ya yakin lah, gak akan ada orang yang selamat setelah kita habisin kayak gini, katanya. Iya, logikanya pasti kayak gitu. Ini digorok, ini ditusuk-tusuk. Dan setelah meyakini Ellison udah gak selamat, mereka langsung pergi meninggalkan Ellison dengan berjalan kaki. Mobilnya memang sengaja dibawa gara-gara takut nanti kan aksinya ketahuan sama polisi kan. Jalan kaki, udah tinggalkan Ellison kayak gitu. Nah, tapi di sini nih, Wak. Di sini, meskipun mengalami penyiksaan sesadis itu, ajaibnya Ellison masih hidup. Dia bahkan masih sadar sebelum pelaku berdua ini ninggalin tempat kejadian. Tapi karena tubuhnya udah nggak karu-karuan itu, Ellison cuma bisa diam aja tanpa bergerak ataupun bersuara. Jadi belum pingsan sepenuhnya di sebenarnya waktu itu. Untung deh kayak gitu, makanya dua orang ini mikir Ellison udah meninggal ya kan. Nah, setelah situasi udah agak sepi nih, Ellison pun berusaha membuka kedua matanya, Wak. Waktu itu pandangannya kabur. Seluruh badannya kerasa sakit, udah berlumuran darah juga semua ya kan. Tapi meskipun badannya terluka, Ellison tetap berusaha bangkit dan pergi dari tempat itu. Pokoknya, aku harus hidup, aku harus selamat, kata Ellison. Dah lah tuh akhirnya, dengan sisa-sisa tenaga yang ada, Ellison berusaha berdiri, Wak, untuk meminta pertolongan. Tapi pas dia baru aja mau gerakin badannya mau bangun nih, Ellison langsung kaget ketika dia melihat kondisi tubuhnya yang sangat-sangat mengenaskan, Wak. Pada saat itu nih, Allahu Akbar, isi perutnya Ellison ini udah keburai keluar loh, Wak. Udah keluar. Dan selain itu, kepalanya nih juga hampir putus. Kepalanya hampir putus. Kan ditusuk berkali-kali sama pelaku kan. Dengan kondisi separah itu, Ellison tetap dia berusaha bangkit, merangkak sambil pegang tubuhnya. Jadi satu tangannya ini megang isi perutnya biar nggak makin keluar. Satunya lagi pegang tangannya. Pegang kepala. Supaya apa? Supaya kepalanya nggak jatuh. Bayangkan sama kalian kayak gitu dia keluar. Ya Allah. Dengan kondisi tanpa busana, terluka separah itu, Ellison masih terus berusaha merangkak, Wak, menuju ke jalan raya. Dia berusaha itu merangkak tuh kayak gitu. Nah, di tengah perjalanan Ellison berusaha mengingat nama kedua pelaku yang udah nyiksa dia. Jadi waktu dia di mobil itu, Ellison sempat dengar tuh mereka saling panggil satu sama lain dengan nama Franz dan Tunes. Ya, nah dari situ Ellison pun sadar kalau nama Clinton yang tadi dibilang itu bukan nama sebenarnya, nama samaran itu, namanya Franz dan juga Tunes. Dan setelah mengingat dua hal ini, Wak, dengan sisa-sisa tenaga yang ada, Ellison berusaha menuliskan nama Franz dan Tunes ini di atas pasir untuk meninggalkan petunjuk. Dan selain dua nama Dajjal tadi, Wak, Ellison ini juga menuliskan sebuah kalimat yang membuat dia tetap bersemangat hidup. Dan kalimat itu adalah I love mom. Kalimat sederhana itu seolah menjadi sumber kekuatan baru buat Ellison sampai akhirnya dia betulan berhasil merangkak ke tepi jalan raya. Begitu dia sampai di sana, Ellison langsung tergeletak ke tanah gegara kehabisan tenaga. Dan di saat Ellison udah tidak berdaya, inilah pertolongan yang dia nanti-nantikan datang, Wak. Dari kejauhan ada mobil yang melaju dengan pelan, dan pas ngelihat tubuh Ellison udah terkapar kayak gitu, pengemudi langsung berhentikan mobilnya. Dia memberilah pertolongan sama si Ellison. Nah, pengemudi mobil ini, Wak, ternyata seorang mahasiswa kedokteran hewan bernama Tiens. Ini hampir sama namanya memang, tapi yang tadi kan pertama Tunes, nah ini Tiens ya. Nah, waktu nengok kondisinya Ellison, apa nggak langsung shock Tiens di situ. Seumur hidupnya dia belum pernah ngelihat orang dengan luka separah itu. Kekagetan itu juga makin bertambah lagi setelah dia tahu kalau ternyata Ellison masih bernapas, masih hidup. Cuman di sini Tiens mikir Ellison korban kecelakaan tabrak lari, Wak. Nah, akhirnya tanpa membuang waktu lagi, Tiens ini pun langsung menggendong tubuhnya Ellison dan membawanya ke rumah sakit terdekat untuk bisa diobati ya kan. Di sepanjang jalan Ellison betul-betul udah nggak kuat lagi deh sebenarnya di situ, Wak. Dia beberapa kali menjamin mata dan hampir lewat loh itu, saking parahnya luka yang dialami itu. Tapi setiap kali Ellison ini hampir kayak
hampir kayak mau pingsan gitu, Tian sendiri berusaha nyemangatin dia dengan bilang, jangan tutup mata kamu, ayo buka mata kamu, buka. Kamu punya mata yang indah, buka matanya, kayak gitu terus. Dan cara ini untuknya membuahkan hasil, Wak, karena Allison terus maksain matanya melek, maksain bertahan, sampai akhirnya mereka tibalah di rumah sakit Saint George. Begitu nyampe di sana, Tian langsung membawanya si Allison ini masuklah ke gawat darurat. Waktu nengok kondisinya Allison, wah, dokter juga ikut shock dia. Salah satu dokter yang bertugas namanya Dokter David, wah, dia sampai bilang kayak gini, saya udah praktek jadi dokter 16 tahun lebih ya, dan selama itu saya belum pernah lihat pasien hidup dengan luka separah itu. Itu kata dokter. Bahkan ya, wah, ya, saking parahnya luka yang diderita sama si Allison, dokter sampai vonis dia udah nggak bisa punya anak nih, kata dokternya kayak gitu. Dan tidak berhenti di situ aja, dengan kondisinya Allison yang begitu mengenaskan, Wak, tim medis ini juga mulai curiga kalau ini bukan kejadian biasa. Luka-luka di tubuhnya Allison ini terlihat dilakukan secara sengaja. Dari situlah mereka yakin Allison bukan korban kecelakaan, Pak Tiens, bukan, tapi korban penyiksaan yang begitu sadis. Ya, nah, berawal dari kecurigaan itu, akhirnya tim medis pun langsunglah melaporkan hal ini kepada polisi. Nah, setelah mendapatkan laporan itu, polisi langsung bergegas ke rumah sakit Saint George tadi untuk mengecek kondisinya Allison, Wak. Tapi gara-gara Allison masih kritis, mereka belum bisa mendapatkan keterangan apa-apa. Cuman di situ polisi tetap tuh melakukan penyelidikan, ya kan, yang dimulai dari meminta keterangannya Pak Tiens yang ngebantuin si Allison bawa ke rumah sakit tadi. Nah, di saat polisi itu sibuk menyelidiki kasus ini, Wak, tim medis juga berjuang sangat keras untuk bisa menyelamatkan nyawanya Allison. Karena luka yang diderita Allison ini terlalu parah, dia pun harus menjalani operasi besar sebanyak 3 kali. Satu operasi buat nyambungin tengkoraknya yang koyak itu, satu operasi lagi untuk menutupi luka yang ada di perutnya, dan satu lagi operasi untuk menyambungkan lehernya yang hampir patah. Dan alhamdulillahnya, Wak, operasi itu berjalan lancar dan Allison bisa diselamatkan. Satu pertanyaan besar di sini, kenapa Allison masih bisa hidup dengan kondisi kepala hampir putus, organ dalam perut keluar semua, Nadia? Nah, alasannya, Wak, dari yang kami cari nih ya, karena pisau yang digunakan sama si pelaku tadi nggak sampai kena arteri utama, kayak aorta atau karotis besar namanya, yang kalau misalnya kena dia bisa langsung mati kehabisan darah dalam hitungan menit aja. Itu alasan pertama. Alasan kedua, karena Allison ini dia sadar dan dia masih bisa ngontrol tubuhnya sehingga dia masih mampu menahan luka di leher dengan tangannya, jadi biar nggak makin banyak lagi darah yang keluar. Terus yang ketiga, karena mentalnya Allison ini luar biasa kuat, Wak. Kekuatan mental kayak gini yang bisa bikin dia nih ngelawan rasa sakit dan trauma sesaatnya itu. Terus keempat, karena dia cepat dibawa ke rumah sakit dan langsung ditangani, ya. Terus yang terakhir adalah karena takdir dan kehendak Tuhan, Wak. Jadi selain faktor fisik dan psikologis, banyak yang percaya kalau keberlangsungan hidupnya Allison ini adalah bagian dari takdir Tuhan. Ya, bahwa dia memang ditakdirkan untuk hidup dan membawa kisahnya sebagai harapan bagi orang lain yang pernah mengalami kekerasan dan trauma. Itu kuncinya, memang belum takdirnya mati. Tapi meskipun begitu, perjuangan Allison belum selesai sampai di sana aja, Wak. Karena setelah 3 kali dioperasi, dia masih harus dirawat intensif selama 3 minggu penuh. Di minggu pertama, Allison belum bisa ngomong karena luka di tenggorokannya juga masih parah, ya kan. Tapi di situ dokter bilang, membaiknya Allison ini merupakan sebuah keajaiban bagi kami, karena secara medis peluang hidupnya dia waktu datang ke rumah sakit itu 0%. Itu artinya Allison ini hampir aja lewat, Wak, gara-gara luka-luka itu tadi tuh. Dan seiring berjalannya waktu, kondisi Allison pun perlahan mulai membaik. Nafasnya sudah mulai stabil, tekanan darahnya pelan-pelan kembali normal. Dan setelah Allison ini dirasa cukup kuat, barulah polisi datang lagi untuk memintai keterangan terkait kejadian malam itu. Nah, di situ Allison langsunglah buka suara dan juga menceritakan semua mimpi buruk itu secara detail, Wak. Dan gak cuma cerita kejadiannya aja, yang polisi kaget, Allison juga masih mengingat jelas nama kedua pelaku. Siapa tadi? Franz dan juga Tiens. Nah, dari keterangan inilah polisi langsung gerak cepat untuk mencari informasi terkait si pelaku berdua ini. Dan setelah ditelusuri lebih dalam, ternyata mereka berdua, Wak, punya riwayat kejahatan dan juga latar belakang yang ternyata juga udah kelam kali, suram gelap.
Nah, jadi setelah menerima nama-nama dari Ellison ini, polisi langsung mencari lah itu kan nama Franz dan juga Tions di database kepolisian mereka. Nah, keesokan harinya polisi kembali lagi menemui Ellison, terus menyodorkan beberapa foto-foto narapidana kasus pelecehan di wilayah Northbrook. Jadi ternyata Ellison itu digituin di wilayah namanya Northbrook. Northbrook, sorry. Dan pas Ellison ngecek tumpukan foto-foto itu, Ellison langsung dengan cepat nunjuk 2 foto. Ini Pak. Ini orang yang udah nyiksa aku. Dialah Franz dan juga Tions gitu. Dan ketika mendapat keterangan Ellison, polisi langsung ngeh kalau 2 nama ini bukan nama sembarangan. Mereka itu ternyata sudah pernah ditangkap atas kasus yang sama, pemerkosaan, pelecehan pada beberapa perempuan juga. Dan yang lebih mengerikan lagi, kedua pelaku ini punya latar belakang yang gelap juga. Si pelaku pertama yang si Franz ini nama aslinya Franz Dutoit atau dikenal dengan nama samaran Clinton tadi loh si Franz ini. Franz ini lahir tahun 1969 dan sejak kecil dia dikenal sebagai anak yang memang bermasalah, Di usia yang masih belia aja, Franz ini sering nyiksa hewan. Dia berperilaku agresif dan dia ini sering terlibat aksi kekerasan sama kawan-kawannya. Nah, karena perbuatan itu, orang tuanya si Franz ini sempat mengirim Franz ke pusat rehabilitasi remaja. Tapi bukannya berubah di sana, setelah dia keluar dari rehab, dari sana perilakunya justru makin parah lagi. Sebelum melecehkan Ellison, Franz ini bahkan diketahui sudah melecehkan 2 perempuan secara random. Korban pertamanya ini diketahui masih di bawah umur, sedangkan korban keduanya wanita hamil. Dan 2 aksi kekerasan itu dilakukan dengan mengancam korban pakai senjata tajam juga, sama apa yang dilakukan ke Ellison, ya kan? Itu baru Franz, Si Tions ini ya, satu pelaku yang lagi nih juga latar belakangnya gelap juga. Gak jauh beda dari si Franz, masa tuanya Tions ini juga penuh dengan masalah, Dia itu dikenal sebagai sosok yang suka marah-marah, pemarah. Dia sering terlibat juga sama perkelahian dan pernah dikeluarkan dari sekolah gara-gara kelakuan buruknya. Dan beberapa tahun sebelumnya, Tions ini juga pernah ditangkap polisi gara-gara sama kasusnya pelecehan juga. Bahkan yang terbaru nih, setelah kejadian itu, yang terbaru 2 minggu sebelum menyerang si Ellison, dia lagi nunggu jadwal sidang pengadilan karena kasus pemerkosaan juga. Dia lagi nunggu sidang dengan kasus yang sama. Tapi kok dia tetap bebas Nadia? Nah, jadi gini, dari yang kami dapat pada masa itu sistem hukum di Afrika Selatan masih menggunakan kebijakan bail system, di mana tersangka kasus kriminal pelecehan atau pemerkosaan masih bisa bebas selama jadwal persidangan itu belum dimulai. Entah ngapa pula ada kayak gitu ya peraturannya. Inilah kan disalahgunakan sama si Tions. Bukan yang menyesali perbuatannya, dia malah kembali melakukan tindak pemerkosaan dan juga penyiksaan yang jauh lebih kejam lagi, ya kan. Dan konon katanya, karena alasan inilah si Tions ini berniat ngabisin si Ellison gara-gara dia memang lagi nunggu waktu sidang, takut nanti gitulah. Nah, setelah mendapatkan informasi tentang kedua pelaku dakjal ini, polisi pun langsung gerak cepat untuk menangkap mereka. Dan pas lagi ditangkap, salah satu penyidik ngasih tahu kalau Ellison masih hidup ke mereka berdua. Nah, mendengar itu mereka langsung kaget, panik mereka nggak percaya sama sekali, ya kan. Bahkan saking kagetnya, Franz keceplosan ngomong, aduh, kalau dia masih hidup berarti aku nggak bisa nyembunyiin apa-apa lagi nih, kata dia kayak gitu. Nanyalah polisi, lagi nyembunyiin apa lagi kau? Apa kali sejarah itu sama Ellison, Dan di sini tanpa diduga si Franz malah jawab, dia nggak salah apa-apa, Pak. Kita ngelakuin itu karena kita disuruh setan, katanya. Kaget polisi kan? Disuruh setan. Dan untuk membuktikan pertanyaan itu, polisi kembali lagi nginterogasi keduanya, sambil juga mengumpulkan barang-barang bukti kan. Dan dari proses penyelidikan ini, mereka baru ngeh kalau pengakuan itu bukan sekedar omong kosong aja, Waktu itu, polisi berhasil menemukan catatan pribadinya Franz dan juga Tions yang berisi daftar tugas untuk melakukan kejahatan sadis sebagai bentuk pengabdiannya ke setan, ke iblis. Dan hal ini mengindikasikan bahwa mereka berdua merupakan pemuja satanisme. Sebenarnya nih, yang nggak ada bukti resmi kalau memang mereka ini tergabung dalam sekte satanis tertentu. Nggak ada bukti resminya. Tapi melihat dari pengakuan kedua pelaku ditambah juga sama catatan pribadi dan juga pola kekerasan yang mereka lakukan, polisi menyimpulkan kalau mereka memang terobsesi dengan ajaran satanisme. Jadi kemungkinan mereka adalah pemuja satanisme dengan cara mereka sendiri. Mereka nggak gabung sama kelompok-kelompok tertentu gitu, enggak. Dugaannya kayak gitu nih, ya. Nah, balik lagi, singkat cerita, setelah mengungkap motif dan juga alasan kedua pelaku, polisi pun langsung menjerat keduanya dengan berbagai macam tuduhan berat. Mulai dari percobaan penghilangan nyawa, penyiksaan, sampai
kasus sampai ke pemerkosaan sadis. Dan atas semua tindak kejahatan itu di tahun 1995 hakim menjatuhi vonis berat kepada kedua pelaku. Baik Franz maupun Tion sama-sama dihukum 3 kali penjara seumur hidup ditambah lagi 25 tahun penjara. Lu nggak akan bebas sampai mati di situ. 3 kali seumur hidup tambah 25 lagi kan. Dan tepat setelah persidangan kasus ini selesai, Ellison pun langsung mendapatkan simpati yang luar biasa dari masyarakat Afrika Selatan. Ribuan orang langsung berbondong-bondong mengirimkan bunga, mengirimkan surat dan juga dukungan atas kejadian pahit yang menimpa Ellison. Tapi di balik semua perhatian yang banyak itu, Ellison masih harus berjuang untuk kembali pulih. Setelah dia keluar dari rumah sakit, dia masih harus menjalani perawatan setiap hari demi bisa memastikan lukanya itu nggak ada yang infeksi. Dan selain berusaha untuk menyembuhkan luka fisik, tentunya sudah pasti Ellison ini juga harus melawan depresi yang datang terus-menerus ya kan, Wak. Karena meskipun secara fisik ya perlahan mulai pulih lah, batinnya kan masih sangat terluka kali kan, Wak. Ellison tuh sempat ngerasa hancur karena kejadian pahit itu terus-terus menghantui dia. Apa enggak, Wak? Cobalah kalian jadi Ellison tuh kayak mana ceritanya ya kan. Tapi di titik tersulit itu Ellison berusaha bangkit dan dia menata hidupnya kembali, Wak. Beberapa saat setelah kejadian itu Ellison mulai aktif sebagai penyintas dan juga aktivis. Dia traveling tuh, Wak, ke berbagai negara untuk menceritakan kejadian yang pernah dia alami ini. Bukan untuk mencari simpati, Wak, ya, tapi untuk menunjukkan bahwa seseorang, aku bisa bertahan bahkan dari hal yang paling mengerikan sekalipun. Nah, dari sanalah ada banyak sekali korban kekerasan seksual yang juga akhirnya berani buka suara dan juga menuntut keadilan. Hal ini membuktikan kalau Ellison bukan cuma selamat maut saja, tapi dia juga berhasil menjadi cahaya bagi penyintas-penyintas kekerasan seksual lainnya di luar sana. Dan di tengah kesibukan menjadi aktivis ini, Wak, pada tahun 1997 Ellison juga sudah menikah dengan seorang laki-laki yang tulus menerima masa lalunya. Dan Masya Allahnya, Alhamdulillahnya, Tabarakallahnya nih, Wak, ya. Kabar baiknya, vonis dokter soal rahimnya Ellison ternyata tidak terbukti. Tidak lama setelah menikah, Ellison dinyatakan hamil. Dan dia sudah melahirkan 2 anak laki-laki yang diberi nama Daniel dan juga Matthew. Hamil dia. Dan meskipun sudah punya keluarga yang bahagia, Ellison tetap aktif dalam dunia aktivis dan juga menginspirasi banyak orang. Perjuangan dan juga kisah bangkitnya Ellison ini akhirnya diabadikan jadi sebuah buku dan juga film dokumenter yang berjudul I Have Life. Nah, kisah hidup Ellison ini menjadi pengingat bagi banyak orang bahwa di tengah kesulitan sekalipun, harapan akan selalu ada selama kita mau bertahan. Ya, Wak, ya. Oke, Wak, jadi itu tadi kisah tentang Ellison Botha, seorang perempuan luar biasa yang bukan cuma selamat dari tragedi paling mengerikan dalam hidupnya atau mungkin dalam hidup orang lain ya, Wak, ya, tapi juga bangkit dan juga mengubah luka menjadi sumber cahaya untuk banyak orang. Dan di saat Ellison sudah bangkit, Wak, kedua pelaku dakjal tadi, si Franz sama Tion sini, beberapa kali minta dibebaskan bersyarat. Tapi permintaan itu selalu ditolak sama hakim setempat kan. Sampai akhirnya 2 tahun lalu, 2023 kemarin, mereka dibebaskan, Wak. Betulan dibebaskan setelah menjalani masa hukuman 28 tahun aja. Bebas. Tapi pembebasan kedua pelaku itu langsung menuai protes dari banyak pihak kan, karena dianggap dia membahayakan masyarakat Afrika Selatan. Dan karena banyaknya protes dari masyarakat itu, Wak, di tahun 2025 ini mereka balik lagi masuk ke penjara seumur hidup secara permanen, jadi udah nggak akan dibebasin lagi. Dan keputusan itu diambil untuk menjamin keamanan publik khususnya terhadap kekerasan perempuan dan juga anak-anak. Jadi mereka sempat keluar, nggak masuk lagi kayak gitu. Semoga dengan kembalinya mereka ke penjara tidak ada lagi perempuan di dunia ini yang ngalamin kejadian naas seperti Ellison. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita semua dari orang-orang jahat dimanapun dan kapanpun. Amin ya Rabbal Alamin. Oke. Wah, jadi itu dia tadi kisahnya. Gimana menurut kalian? Kalau misalnya ada informasi tambahan atau informasi yang keliru, bisa perbaiki aja di kolom komentar di bawah, Wak, ya. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasi ya, supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.